Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Hello Scroll, kita semua scroll ya guys ya. Scroll everywhere, scroll everyone, all is scroll. Jadi di video kali ini aku akan nge-breakdown dan nge-review episode kelima dari Secret Invasion ya teman-teman ya. Bagi kalian yang ketinggalan breakdown episode sebelumnya, boleh banget ya nonton video aku. Sudah aku pin linknya di kolom komentar. Ada penjelasan tentang scroll dan bagaimana cara mengalahkan scroll dan lainnya juga ya. Dan yang belum join grup Telegram Jokasto yang penuh spoiler, segera join ya. Link grup Telegramnya sudah aku pin. Gila ya teman-teman ya, episode kelima dari Secret Invasion ini sangat greget banget. Aku kesel banget ya episode kelima ini ya. Gak tahu kenapa episode kelima ini aku kesel dan kecewa gitu loh nontonnya loh. Kayak tinggal dihabisin aja itu si Rhodey, udah selesai ya. Tapi masih diperpanjang lagi ya. Lama-lama Secret Invasion ini mirip series She-Hulk dan The Falcon and the Winter Soldier ya. Masalahnya dicari-cari, yang masalahnya simple tapi diperpanjang terus. Dicari-cari masalahnya, masalah yang gak ada masalah dicari-cari terus masalahnya. Padahal Secret Invasion ini sangat luas sekali ya konfliknya kalau di komik itu ya. Tapi di versi series ini, aduh sangat-sangat gimana ya, kayak yang mencari-cari masalah gitu loh teman-teman. Pasti tahu ya maksud aku. Oke, kita langsung aja. Di sini aku akan menceritakan sekalian alur ceritanya dan juga Easter egg serta poin-poinnya di setiap scene episode kelima. So, gak sampai bacot, here we go. Jadi episode kelima ini dibuka dengan Nick Fury yang membantu presiden setelah dia terkena tembakan oleh Skrull ya, atau si Grafik di episode kemarin. Di sini Nick Fury membawanya ke sebuah rumah sakit gitu ya teman-teman. Kembali ke kelompoknya Grafik yang pergi ke New Skrullos. Di sana akhirnya Grafik malah membunuh Pagon ya teman-teman, salah satu pengikutnya paling setia, karena Pagon ini meragukan kepercayaannya terhadap Grafik ini dan membuat Skrull lainnya jadi benci sama si Grafik ini ya, karena membunuh Pagon dengan sepihak. Seolah-olah dia ini mau membela kaumnya, tapi dia ini sangat egois. Grafik langsung menelepon si Rhodey untuk langsung saja mengekspos kepada dunia tentang keterlibatan alien Skrull terhadap masalah ini, dengan memfitnah lagi-lagi Rusia yang bekerja sama dengan Skrull untuk menembak si presiden itu. Sedangkan Presiden Redcon Amerika Serikat jangan dulu dibunuh, dibiarkan hidup dulu, kata si Grafik ini. Membuat Rhodey atau Skrull Rafa itu kebingungan ya, namun ia tetap mengikuti. Sesampai di rumah sakit akhirnya si Rafa ini bertemu dengan si Nick Fury ini ya. Nick Fury langsung menodongkan senjata. Di sini aku kesel banget ya teman-teman ya. Tinggal didor aja si Rhodey ini, kemudian ketahuan deh dia Skrull ya. Persetan lah masalah dunia tahu bahwa Nick Fury membunuh Maria Hill. Itu pun gak penting juga ya. Dunia sudah kacau, dunia sudah tidak baik-baik lagi after snap Thanos. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Kayak aku kesel banget sih di sini ya. Kayak manjang-manjangin masalah aja guys. Dan yap, ketebak ya. Seperti biasa Nick Fury mengampunkan nyawanya si Rhodey atau Rafa ini. Dan akhirnya ia kembali lolos dan kembali bisa bertemu dengan presiden sembari ia menusuk dari belakang karena ia adalah Skrull. Kembali ke London, di sini Sonya melumpuhkan salah satu Skrull yang menyamar sebagai pejabat SSA. Di sini Sonya memaksa Skrull ini untuk memberitahukannya di mana tempat tinggal dari Dr. Dalton yang merupakan ilmuwan menciptakan eksperimen Super Skrull itu. Kembali ke camp markas New Skrullos di Rusia, di sini terjadi perkelahian antar Skrull itu sendiri yang menyerang Grafik ya. Karena para Skrull ini jadi benci sama si Grafik ini karena sering membunuh. Diawali dengan ia membunuh Pagon itu ya teman-teman ya. Semua Skrull berusaha untuk menghentikan si Grafik ini, namun karena dia mempunyai kekuatan Super Skrull, mereka semua mati ya teman-teman. Bahkan temannya si Gaia itu juga dibunuhnya. Itulah ya teman-teman ya akibatnya pemimpin diktator dan pemimpin jahat seperti Grafik ini. Ia malah ditusuk sendiri oleh kaumnya. Next scene terlihat di sini Nick Fury bertemu dengan Gaia setelah kematian dari Talos. Gaia berkata kepada Nick Fury ia hendak memakamkan ayahnya, dan Nick Fury menyarankan untuk bertemu dengan Priscilla, istrinya yaitu si Farah itu ya teman-teman. Nah di sini juga diketahui bahwa Nick Fury akan pergi ke Finlandia dan meminta bantuan dari Gaia untuk bergabung di perangnya melawan para Skrullos dan juga Grafik yang jahat-jahat itu. Di sini terlihat banget ya penyesalan mendalam dari si Gaia karena ia harus kehilangan ibu dan ayahnya karena memperjuangkan hak dan juga tempat tinggal bangsa Skrull. Kembali ke kelompok dan timnya Sonya Falsworth, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat tinggal dari ilmuwan Super Skrull yaitu Dr. Dalton. Yang sebenarnya Dr. Dalton ini sudah digantikan oleh Skrull ya teman-teman. Dr. Dalton yang asli itu sudah dibius di tempat New Skrullos bersama dengan para pejabat dan orang penting lainnya.
Di sini akhirnya Sonya pun mendapatkan akses kepada mesin dan alat untuk menciptakan Super Skrull itu, dan bagaimana semua ini cara kerjanya ya, termasuk pengumpulan DNA dari makhluk-makhluk super lainnya seperti Cool Obsidian, Groot, Extremis, dan Frost Giant. Bahkan Sonya di sini juga membunuh ya suaminya Dalton yang juga seorang Skrull di sini ya teman-teman. Memang ya guys, bangsa Skrull ini sangat-sangat mengesalkan banget. Kembali ke scene Gaia yang meratapi mayat dari ayahnya Talos, dan ia akhirnya menemui Farah atau Priscilla, istrinya Nick Fury di rumahnya ya, meminta bantuannya untuk bisa mengebumikan ayahnya. Akhirnya dilakukanlah upacara yang minim banget untuk si Talos ya. Gaia berkata bahwa ayahnya itu jenderal, harusnya tidak seperti ini pemakamannya, membakar badan Talos, dan akhirnya Farah pun berdoa menggunakan bahasa Skrull untuk mengantar kepergian Talos, diikuti juga dengan Gaia. Di rumah sakit, Presiden Redcon sudah siuman. Rhodey langsung memberitakan informasi kepada Presiden bahwa Rusia dan Skrull itu bekerja sama untuk menghancurkan Amerika dan harus mengebom tempat camp Skrull di New Skrullos itu. Presiden Redcon nggak mau ya, karena itu bisa memunculkan perang dunia ketiga. Tapi karena Rhodey ini adalah Skrull, jadi dia kayak terus mengelabui pikiran Presiden ya untuk menyerang Rusia dan menyerang camp Skrull. Kembali ke scene Nick Fury, di sini akhirnya terjadi percakapan dengan Grafik ya, dimana Grafik meminta semua DNA dari para Avengers yang sudah dikumpulkan yang bernama Harvest itu ya teman-teman. Ternyata Nick Fury ini memiliki akses kepada DNA para hero Avengers di MCU, termasuk Iron Man, Steve Rogers, Black Widow, Bruce Banner, Hawkeye, dan sebagainya ya guys ya, dan semua grup superhero yang terafiliasi di MCU. Wow, gila banget ya, di sini sangat mind blowing banget sih. Namun tentu saja Nick Fury tidak akan memberikan akses itu kepada Grafik ya. Grafik mengancam bahwa ia akan memunculkan perang dunia ketiga kalau tidak ya diberikan sampel DNA itu. Ia berencana menyerang Amerika dengan Rusia menggunakan roket. Nick Fury pun menggunakan jet pribadinya untuk pergi ke Finlandia ya, bersama dengan identitas dan paspor barunya yang dibuatkan oleh Agent Rick Mason. Agent Rick Mason ini juga membuatkan identitas baru Natasha Romanoff di film Black Widow ya teman-teman. Akhirnya Agent Mason muncul lagi nih ya di Secret Invasion setelah kemarin muncul di Black Widow. Kembali ke kediaman Farah dan juga Gaia setelah pemakaman Talos, mereka pun diserang ya oleh para tentara suruhannya Grafik di sini untuk membunuh si Farah ini karena sudah mengkhianati Grafik dan memilih untuk membantu Nick Fury. Tapi di sini mereka nggak tahu ya kalau si Gaia itu masih hidup. Terjadi tembak-tembakan antara para tentara dan juga antara Gaia dan Farah. Namun mereka berhasil selamat ya dari serangan para tentara ini yang hendak membunuh mereka. Nick Fury pun dengan identitas barunya sampai di Finlandia dan lolos dari pengecekan bandara. Ia langsung dijemput oleh Sonya Falsworth dan pergi ke tempat pemakaman Nick Fury di Finlandia ya, yang ada batu nisan tulisannya Kolonel Nick Fury. Di sini juga Nick Fury bercerita tentang bagaimana cara ia dan para Skrull mengumpulkan DNA para hero ya. Setelah perang para Avengers ini pastinya ada darah yang berceceran. Nah, jadi Nick Fury ini menugaskan para Skrull untuk bisa berbaur dan mengambil sampel darah-darah itu, dan operasinya dipimpin oleh si Grafik ya teman-teman. Tapi akses kepada DNA dan darah seluruh superhero di MCU itu masih dipegang oleh si Nick Fury ini. Salah satunya ditunjukkanlah kepada Sonya ini sebuah botol kecil ya yang berisi salah satu DNA hero ya teman-teman ya, yang tersembunyi di dalam batu nisannya si Nick Fury ini guys. Sonya di sini sedikit terkejut ya setelah mengetahui bahwa Nick Fury ini menikah dengan Skrull dan juga tentang rahasia pengumpulan tes DNA ini. Agak aneh juga ya si Sonya ini sebenarnya dari awal episode. Siapa tahu aja Sonya ini sebenarnya Skrull tapi dia berbeda dengan Grafik ya. Dia mempunyai ideologi, motivasi, dan tujuannya sendiri. Mungkin aja sih. Kemudian scene ini pun ditutup ya episode kelima dengan Nick Fury yang pergi ke suatu tempat di dekat pemakaman itu, mengambil eye patch atau penutup matanya itu, mengambil pistol dan mengambil jaket leather atau jaket kulit khas Nick Fury-nya itu berwarna hitam ya teman-teman. Dan akhirnya episode ini pun berakhir. Aku nggak tahu nih dia mau ngapain di sini Fury di episode terakhir, episode ke-6 nanti ya. Yang dimana menurut aku episode kelima ini cukup mengecewakan ya. Walaupun ada beberapa fakta yang menarik, tapi menurut aku kayak aduh harusnya di episode kelima udah bisa nih ya selesai. Semoga aja nanti episode ke-6 muncul plot twist, fakta, informasi yang mind blowing pastinya ya, dan gak gitu-gitu aja.
sehingga aku bisa nge-rate Secret Invasion ini di atas rating aku terhadap series-series yang menurut aku nggak banget seperti She-Hulk dan The Falcon and the Winter Soldier. Nggak tahu kenapa ya, sampai episode kelima ini the best part of this series Secret Invasion itu adalah si Sonya Falsworth ya. Dia ini badass banget ya teman-teman ya. Kalau bertindak dia nggak pernah ragu-ragu gitu ya. Si Nick Fury ini entah kenapa kayak ragu-ragu terus deh, dari awal sampai akhir itu kesel banget deh ngelihatnya ya guys. Makanya itu aku kesel banget sih di Secret Invasion episode kelima ini. Mungkin kalau aku rating episode kelima ini 4 out of 10 atau 5 out of 10 gitu. Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang sudah nonton series ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gimana perasaan kalian setelah nonton series ini? Apakah kalian mulai bosan atau enggak nih? Tunggu aja ya, minggu depan episode terakhir, semoga aja ya gitu deh, mind blowing ya. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.